Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita masih ada di Yunani, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Tema kita malam ini seorang filosof yang namanya Epikurus, atau ada yang membaca Epikuros. Nanti punya aliran namanya Epikureanism. Oke, ini sudah ngaji yang ke 100 piro yo? Lali aku. Wis oke ya. Yo, yang saya minta mungkin dengan ngaji ini teman-teman ilmunya nambah sidik-sidik. Semoga ilmu yang nambah dikit-dikit itu tidak dijadikan senjata untuk bikin susah orang lain. Ya, karena kadang-kadang ya kaya pendekar itu loh, iso jurus siji loro itu biasanya rada kemenyek, nantangi orang kiri kanan. Nah, ngerti filsafat dikit-dikit juga gitu, ndak harus bikin sumpek orang lain. Citra buruknya filsafat selama ini kan dianggap ilmu yang jelimet, ilmu yang ruwet. Karena filosofnya bikin sumpek orang lain. Ya, mbuh nantang debat, entah itu melecehkan pikirannya orang lain, dianggap ndak mutu, dan seterusnya. Kalau mau jidal sama orang lain, ya jidalnya harus bilati ya ahsan, dengan cara yang baik. Kalau mau idhoh, ya mau idhoh hasanah, cara menasihati yang baik. Syukur-syukur tidak harus ofensif pada orang lain. Karena sering saya bilang ilmu kita itu lebih bagus dipakai ke dalam. Ilmu apapun termasuk Al-Quran. Kalau Al-Quran ngomong tentang ciri-ciri orang kafir, tidak usah kita lihat keluar siapa di sekitar kita yang kafir, tapi coba kita tengok ke dalam. Ada tidak ciri-ciri kafir dalam diri kita? Kalau teman-teman baca Quran ayat tentang munafik, tidak usah temanku yang munafik sopo ya ini, tidak itu. Tapi tengoklah dalam dirimu ada nggak karakter kemunafikan itu. Hari ini banyak terjadi konflik karena orang selalu melihat keluar dirinya. Sopo sing munafik, sopo sing kafir. Ya karena melihat keluar dirinya selalu orang lain, tidak pernah dirinya sendiri. Dan itulah sumber-sumber keruwetan hari ini. Oke, maka malam ini kita nambah satu wawasan lagi dari Epikuros. Epikuros ini dikenal sebagai filosof hedonisme. Cuma orang barat nanti menceritakan Epikuros itu konotasinya agak negatif. Bukan apa-apa, bukan karena pikiran-pikirannya jelek, karena agak awal habisnya Yunani kan munculnya Romawi yang Kristen itu. Nanti ajaran Epikuros ini tidak terlalu disukai sama orang-orang Kristen karena mereka lebih suka dan nanti lebih laku tandingannya Epikureanism, yaitu Stoicism minggu depan. Ajaran-ajaran Epikuros itu dianggap ajaran yang hanya mengejar kesenangan. Tapi sebenarnya enggak sekedar itu. Enggak sekedar itu. Jadi di banyak referensi, biasanya di buku-buku filsafat umum dasar, Epikureanism ini dianggap aliran yang mengajarkan hidup hanya untuk mengejar kesenangan jasmania. Kalau di kamus itu saya lihat definisinya, seorang Epikurean itu a person who devoted to refined sensuous enjoyment, especially good food and drink. Jadi definisinya agak dangkal. Jadi Epikurean itu orang yang hidupnya
didedikasikan untuk cuma nyari kesenangan saja. Sebenarnya tidak salah definisi itu, tapi kalau tidak dijelentrehkan apa maksudnya kesenangan dalam filsafatnya Epikuros, orang bisa salah paham. Dianggapnya orang hidup ini cuma untuk senang-senang. Ya hidup itu memang nyari senang kalau pakai teorinya Epikuros ya. Nyari kesenangan itu sah, manusiawi, bahkan harus. Apa ada orang yang hidupnya nyari susah? Kan nggak ada. Cuma orang sering salah pakai. Nyari seneng itu boleh, tapi kalau hanya untuk seneng-seneng itu beda kan konotasinya. Jadi hiduplah untuk mencari kesenangan, tidak apa-apa, tapi jangan hidup hanya untuk senang-senang. Konotasinya beda antara nyari kesenangan dengan senang-senang belaka. Nah, kalau Epikuros itu yang nyari kesenangan ini. Kalau ada yang berani angkat tangan, siapa yang mau nyari susah dalam hidup? Tidak ada. Itu yang ditangkap oleh Epikuros. Epikuros ini filosof pasca Sokrates. Dan gagasan awalnya mirip kayak kelompok sinisme. Dia di awal sinis pada pikiran-pikiran Sokrates, Plato, dan murid-muridnya. Kalau Sokrates, Plato, dan murid-muridnya kan mikir keras luar biasa untuk mencari gimana caranya jadi orang baik. Dan itu diketawakan oleh Epikuros. Ndak manusiawi yang kayak gitu. Hidup itu bukan gimana caranya jadi orang baik, tapi gimana caranya bahagia. Dan katanya Epikuros, bahagia itu apa? Bahagia itu senang. Rumusnya simpel. Kalau kalian, saya ini bahagia sekali, tapi kok sumpek terus nangis, terus ndak ada orang percaya kalau kalian bahagia. Definisi paling simpel kalau ada orang tanya, bahagia itu apa? Senang. Awal dan akhirnya bahagia itu senang. Yo kalian bisa lah berteori ndaki-ndaki bahagia adalah sampai sak buku itu kan kemarin bahagia. Makanya Epikuros tidak saya masukkan dulu waktu sesi filsafat kebahagiaan karena langsung buyar konsep idealmu. Ya, karena bahagia bagi Epikuros terlalu banyak teori. Bahagia itu seneng, titik. Ya nanti kita jelaskan apa itu seneng. Jadi kan kemarin bahagia itu utama itu nyari perilaku di antara dua ekstrim dan seterusnya. Keruwetan. Meskipun di antara dua ekstrim, kalau kamu sumpek itu namanya nggak bahagia. Kalau kita ndak tenang itu namanya ndak bahagia. Jadi awal dan akhirnya bahagia itu seneng. Nah, itu Epikuros. Jadi ya mungkin nanti di sini saya pakai kalimat kebahagiaan, tapi bacalah kebahagiaan itu sebagai kesenangan. Ngaji filsafat ini membahagiakan nggak? Ya Pak, membahagiakan, cuma saya sering sumpek, nggak paham-paham, saya kadang hujan juga males, rasanya kok, itu berarti nggak bahagia kamu ngaji filsafat. Ciri paling gampang, kamu nggak seneng. Kuliah itu menyenangkan nggak? Kuliah itu membahagiakan nggak? Yo, bahagia sih Pak, saya bisa kuliah. Tapi kok yo masuknya jam 7, dosennya nyebeli kabeh, terus itu namanya nggak bahagia kamu kuliah. Parameternya apa? Kamu nggak seneng. Kalau seneng itu kan kuliah jam 7, setengah 7 kamu sudah nunggu. Dosennya tak tunggu ini, setengah 7 masuknya jam 7. Buktinya kan kamu yo kuliah jam 7 datangnya setengah 9. Prinsipnya gampang, yang penting ketut absen. Kan sering begitu. Berarti kuliah itu tidak membahagiakanmu. Buktinya apa? Kamu tidak senang. Jadi, dan itu konsep dasarnya Epikuros. Nah, cuma jangan dikira seneng-senengnya Epikuros itu seneng-seneng yang berhenti di kepuasan fisik.